Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Pada video ini, saya akan membahas cara menjernihkan kolam koi yang berwarna hijau. Banyak penghobi koi yang mengalami kolamnya berwarna hijau pada siang hari, namun pada malam hari terlihat lebih bening. Air kolam yang berwarna hijau tentunya sangat tidak nyaman untuk dipandang dan membuat kita tidak bisa menikmati keindahan ikan koi yang ada di dalam kolam kita. Sebelum saya bahas mengenai cara menjernihkan kolam koi yang berwarna hijau, akan saya jelaskan terlebih dahulu beberapa penyebab kolam koi berwarna hijau. Penyebab utama air di kolam koi menjadi berwarna hijau adalah alga hijau. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan alga tumbuh subur di kolam kita. Penyebab yang pertama adalah paparan sinar matahari yang tinggi. Sinar matahari yang berlebihan di kolam akan menyebabkan air kolam menjadi lebih hangat, sehingga alga bisa tumbuh dengan subur. Penyebab yang kedua adalah tingginya tingkat amonia di kolam. Kadar amonia yang tinggi di kolam membuat bakteri biologis di filter menjadi sibuk dalam mengolah amonia, sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal untuk membunuh alga yang melewati filter. Penyebab yang ketiga adalah fungsi filtrasi yang kurang optimal. Kapasitas volume ruang filter maupun jenis materi filter yang ada di filter, terutama pada filter biologis, akan sangat menentukan kinerja bakteri biologis dalam membunuh alga yang ada di kolam. Setelah Sobat Koi mengetahui penyebab kolam koi kita berwarna hijau, maka Sobat Koi bisa melakukan beberapa hal ini, yang bisa menjadi solusi dan membuat kolam kita menjadi jernih kembali. Solusi yang pertama adalah tingkatkan flow rate air di kolam. Flow rate adalah jumlah sirkulasi atau perputaran air kolam yang melewati chamber filter. Misal kapasitas kolam adalah 15.000 liter air, dan kapasitas pompa adalah 10.000 LPH, maka flow rate kolam kita adalah 1,5 kali. Berarti dalam 1 jam, air di kolam kita seluruhnya tersirkulasi sebanyak 1,5 kali. Flow rate minimal yang disarankan adalah 1,5 kali sampai dengan 2 kali. Sementara flow rate optimal yang disarankan adalah 2,5 kali sampai dengan 3 kali. Solusi yang kedua adalah memaksimalkan filter biologis. Volume ruang filter yang disarankan minimal 30% dari volume air kolam, dan volume ruang filter biologis yang disarankan minimal 50% dari volume ruang filter. Media biologis yang banyak digunakan oleh penghobi adalah biobol dan batu apung. Namun ada juga media biologis yang jauh lebih baik, seperti kristal bio, momogi, dan sejenisnya, yang memiliki tingkat SSA yang tinggi dan membuat bakteri biologis yang hidup lebih banyak, sehingga kinerja bakteri dalam membunuh alga dan melakukan proses nitrifikasi lebih optimal. Solusi yang ketiga adalah melakukan dripping secara rutin. Dripping secara rutin sebanyak 10% per hari dapat membantu menurunkan kadar amonia di kolam dan membuat kinerja filter biologis dalam melakukan proses nitrifikasi menjadi lebih ringan, sehingga dapat melakukan pekerjaan lain seperti membunuh alga. Solusi yang keempat dan cukup vital adalah memasang lampu UV. Gelombang sinar dari lampu UV yang kita pasang akan membunuh alga yang melewati sinar tersebut. Semakin tinggi flow rate di kolam kita, maka semakin kecil kemungkinan ada alga yang lolos dari sinar lampu UV tersebut. Kapasitas lampu UV juga harus kita sesuaikan dengan kapasitas volume air kolam kita. Kapasitas yang sesuai akan membuat kinerja lampu UV lebih optimal dan dapat menjernihkan air kolam kita dalam waktu yang singkat, biasanya membutuhkan waktu 1 minggu. Itulah sharing solusi yang pernah saya lakukan untuk mengembalikan keindahan dan kejernihan air kolam saya yang berwarna hijau akibat serangan alga. Semoga informasi ini bermanfaat dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia.
Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya Sobat Koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Dan nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.